Wahabi ini merusak. Wahabi ini maling. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, barusan kita lihat ya salah satu dari video ya Idrus Romli ya ketika mengatakan Salafi Wahabi ini setan alas, maling. Jujur teman-teman, saya bukannya marah ya, cuman kebanyakan lucu di sini saya menanggapi video beliau ini. Saya berpikir beliau ini sebenarnya masih belum move on ya, atau masih dendam kesumat. Karena dahulu ya, beberapa tahun yang lalu ada dialog atau debat bersama Ustadz Firanda dan Ustadz Zainal Abidin. Mungkin beliau ini belum bisa menerima kekalahan masa lampau teman-teman. Makanya kalau kita lihat di beberapa kajian beliau ini, di luar atau setelah diskusi atau debat yang dulu itu, selalu menjelek-jelekkan dakwah Salafi dengan mengatakan maling lah, seperti yang ada di video barusan. Kemudian mengatakan setan alas lah. Coba kita ulangi lagi, sekali lagi teman-teman, ini dia. Wahabi ini merusak. Wahabi ini maling. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Ya, silahkan antum berpikir apakah layak kira-kira orang seperti ini dijadikan junjungan ya, atau dijadikan idola lah, atau dijadikan sebagai tempat mengambil rujukan terutama dalam hal agama Islam. Yang pertama teman-teman, sebelum kita yang menampilkan video berikutnya, yang ingin saya komentari dan saya ingin katakan adalah sesungguhnya syariat Islam ini baik yang terlihat berat maupun yang terlihat mudah itu adalah ujian bagi kita semua teman-teman. Nah, kesimpulannya, kalau yang nampak seperti mudah saja belum bisa kita jalankan, ya apalagi yang berat. Nah, contohnya seperti Pak Idrus Romli ini, masalah jenggot misalkan. Dengan jelas-jelas dalam Islam itu yang diperintahkan dipanjangkan adalah jenggot, bukan kumis. Sedangkan Rasulullah bersabda, "Khaliful musyrikin ahfu syawari bawa aufulliha." Selisihilah orang-orang musyrikin itu dengan cara panjangkan jenggot kemudian potonglah kumis. Namun yang terbalik di sini teman-teman, kumis Pak Idrus lebih panjang, kemudian jenggotnya pelontos. Nah, ini kan nampak seperti sebuah ya sunnah atau syariat yang mudah jenggot ini, akan tetapi sebagian orang yang mungkin keyakinannya akan hadis tersebut, maka dia meremehkan teman-teman. Lalu bagaimana dengan hukum-hukum yang lebih berat lagi? Maka ini menjadi cermin teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu ketika Pak Idrus Romli ditanya di majelisnya, apa hukumnya memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren Salafi Wahabi. Kemudian beliau mengatakan haram. Ini dia teman-teman videonya, kita sama-sama lihat. Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya Salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah itu. Dan saudara-saudara perlu tahu, muridnya ahlus sunnah wal jamaah dijamin lebih cerdas daripada muridnya Wahabi. Ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca sholawat bareng Kanjeng Nabi Muhammad, berkat sholawat wasiatkan Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adad ma lillahi salatan kaimatan dawami mulkillah ulama kata sholawat umarae kata sholawat. Nah, teman-teman, dengan jelas teman-teman sudah saksikan di situ dengan jelas ya, Pak Idrus Romli ini mengatakan ketika ditanya apa hukumnya memasukkan anak-anak di pondok pesantren Salafi Wahabi, maka dengan begitu lantangnya beliau mengatakan haram, karena Wahabi ya bukan bagian dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu kenapa beliau ini sangat kencang bicara masalah
haram katanya masukkan anak-anak di pondok pesantren Wahabi. Sebenarnya ini berkaitan dengan ya perkataan beliau ya di satu video lagi ya. Coba lihat dulu videonya, ini dia. Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Nah, teman-teman, itu dia videonya. Jadi, beliau ini, Pak Idrus Romli, mengetahui bahwa di Riau ini akan dibangun sebuah markas As-Sunnah ya, yang dinamakan oleh pendirinya, yaitu salah satunya yaitu Ustadz Maududi Abdullah, yaitu dengan markas ya Nusantara Al-Hijrah, yang jelas diperuntukkan untuk ya mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi beliau ini mengetahui ada informasi seperti itu, teman-teman. Sedangkan bertepatan dengan waktu itu juga banyak pondok-pondok pesantren dari Aswaja ini dibangun, teman-teman. Nah, wallahu alam dari mana Pak Idrus Romli ini mengetahui ada info ini akan dibangun sebuah markas yang begitu besar ya, yang beliau sebut pondok pesantren Wahabi. Nah, mungkin beliau ini merasa ketar-ketir, teman-teman. Merasa disaingi, teman-teman, dengan ada pembangunan yang begitu besar. Nah, coba kita lihat profil dari Markas As-Sunnah Al-Hijrah, atau yang dinamakan dengan Markas Nusantara Al-Hijrah di Riau, teman-teman. Coba kita saksikan, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sebuah kebanggaan Ustaz ana selama ini datengin teman-teman ya dalam rangka bangun markas hijrah ini. Langkah pertama dulu pembebasan lahan 4,8 hektar itu waktu itu membutuhkan uang 17,9 dan alhamdulillah nggak sampai setahun udah lebih kurang 10 bulan. 10 bulan ya. Ini menunjukkan bagaimana semangat umat Islam ya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan setelah itu ada proses kedua, yaitu pemasangan tiang pancang yang mungkin para jamaah nanti bisa melihat ya, tiang pancang itu udah dipasang semua dengan jumlah. Masjid sudah terpasang semua, tinggal sekarang asrama. Oke, yang masjid udah selesai semua. Masjid sudah selesai semua. Masya Allah. Dan masjid ini jamaah satu lantai insya Allah 9.000 meter persegi ya. Dan insya Allah akan cukup satu lantai itu 5.000 orang-orang sholat saya. Nah. 5.000. Jadi kira-kira cukup untuk 10.000 orang. Mungkin kita berpikir, kira-kira siapa yang akan ngisi masjid ini? Di sekitar masjid ini akan dibangun asrama-asrama buat para santri yang akan memberikan kemudahan bagi mereka, di mana nanti akan memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk belajar di sini. Dan Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Mungkin sebagian kita tidak punya kemampuan itu. Sebagian kita punya kelebihan harta. Sebagian kita punya kelebihan tenaga dan energi. Dan ana rasa ini menjadi salah satu tempat pilihan ya. Ketika kita hendak berinfak, kita harus mikir ya. Kira-kira kalau ana taruh uang di sana, jadi apa nantinya? Harapan ana insyaallah markas Sunnah Nusantara ini, Al-Hijrah ini, menjadi tempat yang akan memberikan kontribusi besar kepada umat Islam, khususnya mendidik mereka, mengkader mereka agar pulang menjadi penyampai agama Allah ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana qasad sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta, dan rasanya antum sudah bisa buktikan dalam kehidupan kita berapa banyak uang yang kita keluarkan dan ternyata Allah terus memberikan tambahan. Dan insya Allah harapannya tempat ini dibangun dengan keikhlasan. Dan tadi anak ngobrol sama Ustaz Maududi, berapa banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. 17 miliar yang mungkin dalam bayangan sebagian orang, siapa yang akan nyumbang itu Ustaz ya? Ternyata 10 bulan selesai. Dan ketika pasang tiang pancang, itu berapa? Di anggaran 21 miliar. Dan terpenuhi itu Ustaz. Terpenuhnya, alhamdulillah. Dan Masya Allah. Dan insya Allah masjid ini akan sudah dipakai tahun depan Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Target Januari, kalau tidak berarti mundur 1 bulan. Tapi target itu Januari. Januari insya Allah. Insya Allah. Akan dipakai buat sekolah, di mana santri-santri akan mulai diterima. Dan insya Allah ya
pahala sebenarnya ketika orang itu berinfak langsung dapat Ustaz ya. Tapi ketika begitu santri sudah satu datang, datang, bertambah insya Allah akan bertambah berlipat ganda. Masya Allah. Ana berharap kita semua punya andil di tempat ini. Ya semampu kita. Anfiq yunfiqillah alaik. Berinfaklah, Allah pasti memberikan kepadamu yang lebih baik. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia teman-teman, yaitu Markas As-Sunnah atau yang disebut dengan Markas Nusantara Al-Hijrah, yang rencananya, bukan rencana teman-teman, tapi ini sudah pembangunannya sudah berjalan teman-teman. Dan beliau barusan kita sudah saksikan yaitu keterangan dari Ustadz Syafiq Reza Basalamba dan Ustadz Maududi Abdullah berkaitan dengan pembangunan ini teman-teman. Kalau tidak salah menyimak, kurang lebih luasnya adalah sekitar 4,6 hektar teman-teman. Masya Allah teman-teman. Ini pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu menolong dakwah yang hak di atas Al-Quran dan Sunnah teman-teman. Maka kita tidak heran, pantaslah Pak Idrus Romli merasa ketar-ketir dengan ya kehadiran atau pembangunan yang sedang dilaksanakan di Riau, yaitu Markas As-Sunnah Nusantara atau yang disebut Markas Nusantara Al-Hijrah. Ini wallahu alam apakah termasuk terbesar di Riau ini teman-teman. Namun yang mengatakan seperti itu adalah ya beliau, yaitu Pak Idrus Romli, dengan mengatakan akan ya mewahabikan ya Riau dengan membangun Markas Nusantara. Nah teman-teman, ini menjadi perbandingan bagi antum semua. Apakah kira-kira perkataan Pak Idrus Romli dari video awal, video kedua sampai yang terakhir sudah kita reaksikan ini layak kira-kira untuk kita jadikan sebagai anutan atau rujukan atau junjungan terutama dalam urusan agama teman-teman. Nah, barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.